Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan, mempresentasikan diskusi kami mengenai ekonomi internasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marozin Rahmat Jamaluddin Amanu dengan NIM 085 dan di samping rekan saya Jakarta Utara dengan NIM 081. Yati Oktaviana Ningsih NIM 108. Ela Retno NIM 118. Perkenalkan, nama saya Fatiyati Mokfiro Raha Prasetya NIM 114. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi internasional. Jadi, ekonomi internasional yaitu cabang ilmu yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, termasuk perdagangan, investasi, dan aliran modal. Ini mencakup analisis tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam pasar global dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi hubungan tersebut. Ekonomi internasional itu terjadi karena adanya aktivitas ekspor dan impor. Ekspor sendiri yaitu artinya menjual produk domestik ke pasaran luar negeri, sedangkan impor yaitu membeli produk dari luar negeri. Dari kegiatan ekspor impor ini, kita akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk mata uang asing atau devisa. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, dikatakan sebagai surplus perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar dibanding nilai ekspor, dikatakan defisit perdagangan. Transaksi aset keuangan antara penduduk domestik dan penduduk luar negeri juga menyebabkan tersedianya mata uang asing di pasaran domestik. Transaksi aset finansial ini dapat berupa saham, obligasi, investasi langsung, dan transaksi mata uang asing. Transaksi aset keuangan ini melalui pasar saham dan pasar uang. Selanjutnya ada manfaat dari ekonomi internasional. Yang pertama yaitu akses pasar, yaitu negara dapat mengakses pasar internasional untuk menjual produk dan jasa, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, spesialisasi dan efisiensi, yaitu negara dapat fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan secara efisien, yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu transfer teknologi, yaitu perdagangan internasional memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan antar negara yang dapat mempercepat inovasi dan pengembangan. Selanjutnya, materi ruang lingkup ekonomi internasional. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, hubungan antara perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, kebijakan perdagangan ekonomi internasional. Yang ketiga, teori ekonomi internasional. Dan yang terakhir, keuangan ekonomi internasional. Yang keempat ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hubungan ekonomi internasional, perdagangan, dan kerjasama. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak perdagangan internasional itu apa? Nah, saya jelaskan. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara, melibatkan ekspor atau penjualan barang dari negara lain dan impor atau pembelian barang dari negara lain. Perdagangan internasional ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu memungkinkan negara untuk mengakses produk yang tidak tersedia secara lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu memperluas pasar bagi produsen. Hal ini juga mendorong spesialisasi dan pembagian kerja yang dapat meningkatkan produktivitas. Nah, yang nomor 2 yaitu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini mencakup kolaborasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan ekonomi bersama seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pengembangan. Kerjasama ekonomi internasional ini juga banyak manfaatnya, yaitu kerjasama ini membantu negara-negara untuk mengatasi tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan pasar. Dengan kerjasama, negara dapat berbagi sumber daya, teknologi, dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu hubungan
antara perdagangan dan kerjasama. Hubungan antara perdagangan dan kerjasama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interdependensi, yang kedua stabilitas ekonomi, yang ketiga yaitu pengembangan berkelanjutan. Yang pertama yaitu interdependensi, yaitu perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi saling terkait. Perdagangan dapat mendorong kerjasama dan kerjasama dapat memfasilitasi perdagangan. Negara yang terlibat dalam perdagangan cenderung membangun hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih kuat. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yaitu kerjasama ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk perdagangan, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan kepercayaan antar negara. Nah, nomor 3 yaitu pengembangan keberlanjutan. Melalui kerjasama, negara dapat mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan dan ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi internasional yaitu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Ada 3 instrumennya. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional, yang kedua kebijakan pembayaran internasional, dan yang ketiga yaitu kebijakan bantuan luar negeri. Lalu ada beberapa instrumen kebijakan ekonomi internasional tadi. Yang pertama itu kebijakan perdagangan internasional. Di sini kebijakan yang mencakup tindakan atau kebijakan dari pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional atau bisa disingkat sebagai BOP. Dan di sini khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Dan yang kedua itu kebijakan pembayaran internasional. Di sini meliputi kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional atau disingkat sebagai BOP tadi, dan yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional itu sendiri. Dan yang ketiga itu tentang kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri ini adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan juga bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Lalu ada beberapa tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. Lalu yang kedua melindungi kepentingan industri di dalam negeri, dan yang ketiga melindungi lapangan kerja. Yang keempat menjaga keseimbangan BOP. Yang kelima menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang terakhir itu menjaga stabilitas nilai tukar. Lalu slide selanjutnya tentang kebijakan ekspor dan juga impor. Kebijakan ekspor merupakan berbagai tindakan dan peraturan yang dilakukan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor dan suatu negara. Kebijakan ekspor ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekspor di dalam negeri dan juga kebijakan ekspor di luar negeri. Lalu kebijakan impor tadi pengertiannya sama, cuma di sini mereka kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan impor sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama kebijakan tarif barrier, dan yang kedua itu kebijakan non tarif barrier. Lalu ada beberapa contoh dari kebijakan ekspor dalam negeri maupun luar negeri. Contoh kebijakan ekspor di dalam negeri sendiri itu seperti pemberian subsidi ekspor, pembentukan asosiasi eksportir, pembentukan kelembagaan seperti Bound Island Batam, Export Processing Zone, dan juga larangan atau pembatasan ekspor. Yang kedua itu kebijakan ekspor luar negeri. Jadi kebijakan ini tuh seperti pembentukan International Trade Promotion Center atau disingkat sebagai ITPC di berbagai negara, dan juga menjadi anggota Commodity Association of Producers seperti OPEC, dan yang terakhir menjadi anggota Commodity Agreement Between Producer and Consumer. Lalu yang terakhir itu slide tentang kebijakan tarif barrier dan juga kebijakan tentang non tarif barrier. Jadi kebijakan tarif sendiri merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi
konsumsi habis di dalam negeri. Bentuknya adalah bea masuk sebagai berikut. Yang pertama itu pembebasan bea masuk atau tarif rendah kisaran dari 0% sampai 5% di sini untuk bahan kebutuhan pokok dan vital. Contohnya seperti beras, mesin-mesin vital dan juga alat-alat militer. Dan yang kedua tentang tarif sedang di kisaran dari 5% sampai 20%. Ini dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Dan yang ketiga tentang tarif tinggi di atas 20%. Itu dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok. Lalu tentang kebijakan non-tarif barrier, di sini berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional itu sendiri. Jadi non-tarif barrier ini dapat dikelompokkan jadi 4. Yang pertama tentang pembatasan spesifik, yang kedua peraturan bea cukai, yang ketiga partisipasi pemerintah, dan yang terakhir tentang bea impor. Lalu perkenalkan nama saya Fatiyati Mokfiro Raha Prasetya, NIM 114. Materi selanjutnya itu teori ekonomi internasional. Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Teori ekonomi internasional ada 4. Yang pertama, teori murni perdagangan internasional atau teori of international trade. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Yang kedua, teori kebijakan perdagangan atau teori of commercial policy. Teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan terhadap arus bebas perdagangan. Terus yang ketiga, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima agregat dari negara lain di dunia. Hal ini mengenai pertukaran kurs suatu negara atau nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Dan yang terakhir, penyesuaian dalam neraca pembayaran atau adjustment in the balance of membahas mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan mengatakan tentang keuangan internasional. Keuangan internasional disebut juga sebagai ekonomi makro internasional. Keuangan internasional adalah studi tentang interaksi moneter antara dua negara atau lebih dengan fokus pada bidang-bidang seperti investasi langsung asing dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya yaitu keuangan internasional itu juga terdapat bidang studi spesifik. Yang pertama yaitu model Fleming yang mempelajari interaksi antar pasar barang dan pasar uang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat harga barang tersebut tetap. Yang kedua, efek Fisher internasional, yaitu teori keuangan internasional yang mengasumsikan suku bunga nominal mencerminkan fluktuasi nilai tukar spot antar negara. Yang ketiga, teori wilayah mata uang optimum, menyatakan bahwa wilayah geografis tertentu akan memaksimalkan efisiensi ekonomi jika seluruh wilayah mengadopsi mata uang tunggal. Yang keempat, paritas daya beli, yaitu pengukuran harga di berbagai wilayah dengan menggunakan barang tertentu atau serangkaian barang tertentu untuk membandingkan daya beli absolut antara mata uang yang berbeda. Yang terakhir yaitu paritas suku bunga mata uang. Selanjutnya yaitu keuangan internasional itu juga terdapat bidang studi spesifik. Yang pertama yaitu model Fleming yang mempelajari interaksi antar pasar barang dan pasar uang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat harga barang tersebut tetap. Yang kedua, efek Fisher internasional, yaitu teori keuangan internasional yang mengasumsikan suku bunga nominal mencerminkan fluktuasi nilai tukar spot antar negara. Yang ketiga, teori wilayah mata uang optimum, menyatakan bahwa wilayah geografis tertentu akan memaksimalkan efisiensi ekonomi jika seluruh wilayah mengadopsi mata uang tunggal. Yang keempat, paritas daya beli,
yaitu pengukuran harga di berbagai wilayah dengan menggunakan barang tertentu atau serangkaian barang tertentu untuk membandingkan daya beli absolut antara mata uang yang berbeda. Yang terakhir yaitu paritas suku bunga. Selanjutnya, keuangan internasional juga terdapat lembaga-lembaganya. Yang pertama yaitu Bank Dunia. Bank Dunia itu lembaga yang memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara-negara berkembang. Yang kedua, Dana Moneter Internasional, yaitu lembaga untuk mengawasi sistem moneter internasional, stabilitas nilai tukar, dan menghapus pembatasan tukar-menukar valuta asing. Yang ketiga, Bank for International Settlements atau BIS, yaitu bank sentral dari bank sentral yang bertujuan mempromosikan kerjasama moneter dan keuangan internasional. Yang keempat yaitu World Trade Organization atau WTO, yaitu lembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan memastikan bahwa perdagangan berlangsung dengan adil dan transparan. Yang kelima, Organization for Economic Cooperation and Development atau EO atau OECD, yaitu lembaga yang membantu negara-negara anggotanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang keenam yaitu European Central Bank atau ECB, yaitu lembaga Uni Eropa yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengelolaan euro di zona euro. Yang ketujuh yaitu ASEAN Development Bank atau ACB, yaitu lembaga keuangan regional yang fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial di Asia. Yang kedelapan yaitu Asia Infrastructure Investment Bank atau AIBB, yaitu bank pembangunan multilateral yang berfokus pada investasi infrastruktur di Asia. Yang kesembilan, Arab Monetary Fund atau AMF. AMF itu lembaga yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembayaran dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota. Yang terakhir yaitu Bank BRJS. BRJS itu lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh 5 negara anggota, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bank tersebut didirikan untuk mendorong kerjasama keuangan dan pembangunan di antara negara-negara berkembang tersebut.